Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Nuria. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pendirian Koperasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Saifuddin Zuhri. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu dasar hukum koperasi. Nah, dasar hukum koperasi itu mengacu pada apa sih? Yang jelas, koperasi itu mengacu kepada Undang-Undang Dasar dan juga kepada peraturan pemerintah dan juga kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional. Nah, salah satu contoh undang-undang yang mengatur tentang koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian. Yang selanjutnya yaitu ada peraturan pemerintah. Banyak peraturan pemerintah tentang koperasi. Untuk surat keputusan juga ada Menteri Negara Koperasi tentang koperasi, bagaimana mengelolanya, terus pelaksanaan kegiatan simpan pinjamnya seperti apa, seperti itu. Dan juga dasar hukum koperasi ini mengacu kepada khususnya untuk koperasi syariah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, dan juga berlandaskan kepada syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu syarat dan tata cara pendirian koperasi. Nah, tata caranya, langsung ke tata caranya karena di situ akan dijelaskan tentang syarat-syaratnya juga. Nah, langsung saja yaitu yang pertama perencanaan pendirian koperasi. Lah, sebelum kita tata caranya yang pertama yaitu perencanaan pendirian koperasi. Nah, perencanaan ini ada 6 yang harus direncanakan, yang harus diterapkan. Ada 6 termasuk juga syarat-syaratnya. Yang pertama itu ada minimal 20 anggota untuk anggota koperasi. Dalam perencanaan ini harus ada 20 anggota koperasi. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan tempat kedudukan koperasi. Kedudukan koperasi itu di mana sih? Seperti itu. Apakah mau di pusat atau mau di cabang? Seperti itu. Yang jelas harus di cabang dulu. Yang selanjutnya punya modal sendiri. Punya modal sendiri paling sedikit itu dari minimal dari simpanan pokoknya dulu. Untuk modal sendiri, modal awalnya ini bisa dari simpanan wajib, bisa dari hibah, seperti itu. Dan yang keempat yaitu tentukan nama koperasi. Nah, dalam perencanaan ini harus ditentukan nama koperasinya, seperti itu. Paling sedikit 3 frasa setelah frasa koperasi, paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi, maksudnya seperti itu. Selanjutnya yaitu buat rencana awal usaha. Nah, awal usaha ini mau digimanain, harus direncanakan dulu untuk pendirian koperasi ini. Setelah itu ada calon pengurus dan pengawas. Nah, dalam perencanaan ini harus sudah ditentukan calonnya itu, calon pengurusnya siapa dan calon pengawasnya siapa, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua dalam tata cara pendirian koperasi yaitu menyampaikan rencana. Setelah kita merencanakan, kita harus
menyampaikan rencana dan berkonsultasi kepada dinas terkait. Bisa dinas daerah, bisa ke dinas pusat, seperti itu. Selanjutnya yaitu rapat pendirian. Nah, setelah kita menyampaikan rencana, kita mengadakan rapat. Nah, pendirian koperasi dihadiri oleh pejabat Kementerian Koperasi. Dihadiri itu dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas provinsi, dinas kabupaten, sesuai wilayah keanggotaannya, seperti itu. Setelah itu, untuk anggota, kita harus ada 20 anggota yang ikut dalam rapat tersebut. Itu. Nah, adapun anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi itu ada daftar nama pendiri. Yang pertama ada daftar nama pendiri, yang kedua nama dan tempat kedudukan, dan yang ketiga maksud dan tujuan serta bidang usaha. Yang keempat ketentuan mengenai keanggotaan. Yang kelima ketentuan mengenai rapat. Yang keenam ketentuan mengenai pengelolaan. Yang ketujuh yaitu mengenai permodalan. Yang kedelapan mengenai jangka waktu pendiriannya. Dan yang kesembilan ketentuan mengenai pembagian hasil usaha. Dan yang ke-10 yaitu ketentuan mengenai sanksi. Nah, jadi anggaran dasarnya itu 10 tadi itu, dan setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasinya pada anggaran dasar tersebut. Jadi dicantumkan koperasi itu jenisnya apa, harus dicantumkan dalam anggaran dasar tersebut. Nah, yang keempat yaitu akte pendirian. Setelah melakukan rapat, notaris yang ditunjuk itu membuat akte pendirian, atau bisa disebut notaris pembuatan akta koperasi atau NPAK. Nah, selanjutnya dapat membuat setelah membuat akta, kita mengajukan kepada menteri dengan jangka waktu 30 hari. Nah, kalau 30 hari mendapat persetujuan itu namanya Sisminkop. Kalau lebih dari 30 hari yang nanti disetujui itu dengan nama Simiskop kadaluarsa, seperti itu. Dalam pengajuan akta pendirian koperasi, pendiri harus menentukan apakah koperasi merupakan koperasi primer atau sekunder, seperti itu. Nah, setelah dalam pengajuan itu harus ditetapkan apakah bentuk koperasi tersebut apakah primer atau sekunder. Kalau primer itu ada syarat-syarat tertentu dan sekunder ada syarat tertentu juga. Nah, kalau yang primer ini harus 2 rangkap akta koperasi. Nah, salah satu diantaranya bermaterai gitu. 2 rangkap materai, aktanya itu harus ada 2 gitu. Dan yang salah satunya bermaterai, seperti itu. Yang kedua, berita acara atau rapat dari yang telah dilakukan itu ada laporan kegiatan tersebut, rapat tersebut gitu. Terus yang ketiga yaitu surat bukti penyetoran modal, itu yang harus ada syarat-syaratnya itu juga melampirkan bukti penyetoran modalnya. Yang keempat yaitu rencana awal kegiatan. Jadi rencananya dijelaskan tadi di perencanaan itu ada juga kan.
Jadi itu disetorkan ke menterinya, ke pusat gitu. Yang selanjutnya yaitu koperasi sekunder. Nah, di koperasi sekunder ini syarat-syaratnya hasil dari rapat, harus ada melampirkan hasil dari rapat, terus keputusan pengesahan badan hukum. Maksudnya pengesahannya itu mau primer atau sekunder, harus di saat apa, maksudnya harus dilampirkan, ditetapkan di situ. Nah, untuk yang ketiga, koperasi primer atau sekunder, calon melampirkan nomor pokok wajib pajak. Lah, yang penting ini, melampirkan nomor pokok wajib pajak maksudnya pagar. Semuanya penting. Nah, selanjutnya yaitu struktur intern dan ekstern. Nah, di struktur intern ini, struktur internal ini melihat perangkat organisasi dalam organisasi itu sendiri. Nah, perangkat organisasi koperasi adalah rapat pengurus, terus maksudnya rapat anggota, setelah itu pengurus, pengawas, dan pengelolaan. Di antara rapat pengurus dan pengelolaan terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota tanpa memberi perintah pada pengangkat organisasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu struktur internal atau ekstern. Struktur internal ini berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis. Penggabungan koperasi sejenis itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudian mendapat modal dan dibutuhkan kemudahan lainnya. Jadi ada struktur organisasi eksternal dan internal. Sudah ada contohnya, bisa lebih jelas ada di makalah saya. Saya nggak bisa panjang lebar di sini karena waktunya terbatas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.